Waalaikumsalam. Itu Abah Ahmad. Oke, selamat malam. Ibu Widantara dan sahabat pendengar lain, apa kabar Anda semua? Semoga baik dan sehat dalam malam hari ini. Keruk pada lewat kembali ikuti kegiatan Sri Kandi dari Tanah Banten yang saat ini berada di bumi Wiyalem Raya, tepatnya Desa Kedang Bareng, Kecamatan Musur, Bisuri, Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur. Sampai belum lewat jam 1 malam. Jadi kedua bukan ini kedua be masuk ke pengumuman tak. Pengumuman para penumpang di mohon turun amo wa pede ke bedo bade. Pede ke bedo bade ke bosan. Oh segera turun sampai jangan omong kami sudah di luar. Jangan suruh juga kami turun itu bosan. Bosan di dalam. Suruh mampu. Jam 1 Bane di sandar. Oh, persilakan ya nih kayak apa ya? Ada bosan deh. Ada buang pada. Apa sama barang badi. sampai. Sampai ame. Ini lah 2 karena bunda saya naik 2. Jam 12 mereka sudah sandar di bala una bala. Tuh laut. Jam miek nih. Ke ferry nih ke mulo ke. Bahasanya kan hari Kamis bare nih, ai bisa anak tadi ke sekolah. Tadi baru tadi ada pulis surat nikah muka kan. Baru baru buku nikah muka kan. Mereka persiapan proses tarik 1. Ada mari. Aku yang 10 waktu di itu kan. Kenapa mai bah. Cek rasa itu kono mereng jalan akan puasa dah harap aku tambah harap 10 waktu ini. Benau sing cara minta orang Ada juragan tahu sama kita. Om juragan. Aman lah ibu kita orang pelaut nih Aku pelaut atau orang pasrah. Mereka terbone mati. air baru pulang tuh sampai masuk air. Air masuk jiwul nama aja motong sekali Sudah pasrah sampai lemak. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama ini mengajak kita mengangkat hati, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini atas undangan yang mendadak dari orang tua kita untuk kita hadir bersama di rumah besar kita, rumah Faitelar, rumah Leu Bareng, yang insya Allah sebentar nanti kita akan bersama dalam satu hajatan silaturahmi keluarga. Semoga insya Allah pertemuan pada malam hari ini selalu mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua suku Faitelar Leu Bareng atau Faitelar yang saya muliakan, orang tua suku dari Klek Mata Leu Bareng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak mama semua, singkatnya forum silaturahmi yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan
rencana yang begitu mendesak, sederhana, singkat, kami sebagai perpanjangan tangan dari Ibu Yuni Damayanti melakukan konfirmasi kepada orang tua kita, orang tua suku Paitelar, sebagai tindak lanjut dari niat awal rencana Ibu Yuni ingin mengunjungi keluarga besar Paitelar dan keluarga besar Klek Mata di Bareng yang tertunda kemarin karena satu hajatan Ibu Juliana Laspodat di Kabupaten Alor. Dalam rangka kunjungan kerja, Ibu Yuli memantau hasil bantuan aspirasi yang dibawa oleh Ibu Juli. Dan alhamdulillah safari politik Ibu Yuni bersama Ibu Juli di Alor dalam 1 minggu yang sekembalinya Ibu Yuni ingin menunaikan niat awal untuk datang di Leubareng, Au Paitelar, mengunjungi keluarga besar Paitelar dan Klek Mata yang ada di Bareng. Orang tua suku pada kesempatan pertama Ibu mungkin kami perlu sampaikan di sudut timur itu adalah orang tua suku Paitelar sebagai pemilik wilayah Desa Bareng, dan kita berada di rumah besar ini adalah rumah Paitelar dan juga rumah besar Klek Mata yang ada di Bareng. Dan beberapa orang tua yang ada di sini adalah wakil-wakil dari utusan-utusan dari Klek Mata yang ada di Bareng ini, tokoh-tokoh adat semua yang ada di Klek Mata yang bersama keluarga besar Paitelar menghuni Desa Bareng ini. Pada momen kesempatan malam hari ini, orang tua Rik Mebahe bahwa Ibu Yuni Damayanti seperti tadi kesampaikan ingin melanjutkan niat kemarin datang hajatan mengunjungi keluarga di sini. Dan kepada Lembata yang malam hari ini ingin datang di Bareng mengunjungi keluarga besar Paitelar dan Klek Mata di Bareng, ingin masuk di rumah besar ini bersama dengan orang tua sebagai orang tua dan keluarga besarnya untuk mungkin memberikan doa, restu dan dukungan sehingga meringankan langkah Ibu Yuni dalam mengarungi hajatan politik di 2024. Beliau adalah seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, tetapi dalam dirinya tertanam semangat ingin melanjutkan niat yang belum dicapai oleh suami almarhum Eliezer Riansyah Sunur. Dan alhamdulillah seperti tadi kami sampaikan, beliau sudah mengarungi samudera menuju ke Kabupaten Alor dan juga ke Kabupaten Flores Timur. Ya, mungkin hari ini dan selanjutnya dia akan mengelilingi Kedang. Salah satu titik pertama di Kedang adalah di Bareng, di rumah besar ini ingin mendapat restu dari orang tua keluarga besar di Bareng agar ibu bisa mengelilingi Kedang dan insya Allah akan melanjutkan safari politik pada tahapan-tahapan politik yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Dalam sebuah hajatan pesta demokrasi di tahun 2024. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Kak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdiri. Aduh, saya silo deh nggak bisa ngambil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggak kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saya pribadi bisa bersilaturahmi, Sayang bisa silo. masuk, bisa menginjakkan kaki di rumah adat ini, di rumah besar ini bersama keluarga dan sahabat. Yang saya hormati Bapak-bapak semua, tua adat, tokoh masyarakat, orang-orang tua, mama-mama tersayang yang ikut hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada yang sudah hadir duduk di rumah besar Sayang ini. banget. Mudah-mudahan saya
nggak kelihatan narasumbernya. Sebentar gitu ya. Masih buka-buka kamus Kedah. Baik Bapak, alhamdulillah seperti yang disampaikan Kakak Haji Paring, kami insya Allah berniat untuk mengikuti menjadi salah satu kontestan politik Kakak Haji di kabupaten, saya di provinsi melalui Partai Nasional Demokrat Nasdem, partai nomor 5. Dengan niat bismillah Bapak, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon doa restu ridho dari bapak-bapak, orang tua, mama semua yang hadir pada malam hari ini, yang semoga keluarga di sini menerima saya menjadi bagian dari keluarga di Desa Baring. Nah, saya menganggap keluarga-keluarga di Kedang itu keluarga saya. Jadi kekuatan terbesar saya ya di rumah ini, di Kedang. Mungkin sedikit banyak saya sering mendengar cerita almarhum tentang Kedang, tentang silsilah beliau, tentang tempat lahir, tempat dia dibesarkan, orang-orang tua. Ternyata memang begitu besar keluarganya, mulai dari yang disebutkan suku Bapak Boy Keor, ya kan? Paukuma, Sarabiti, sampai almarhum sempat mau ganti nama saya, mau ditambahkan Yuni Damayanti Paukuma. Kamu di Paukuma. Jadi insya Allah Bapak, walaupun saya belum berpengalaman di dunia politik, tetapi saya sekian tahun mendampingi politikus yang handal, master politik yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beliau almarhum punya strategi politik yang mungkin di luar jangkauan kita. Beliau sudah berpikir begitu jauh ke depan. Nah, insya Allah saya bisa belajar sedikit-sedikit dari almarhum. Dan juga kemarin perjalanan safari politik saya mengikuti kunjungan Ibu Juli Sutrisno Leskodat. Banyak juga pelajaran yang saya ambil. Sedikit memperkenalkan diri Bapak Ibu, walaupun tadi Kakak Haji sudah sebutkan. Nama asli saya, nama sesuai KTP dan akta kelahiran Yuni Damayanti. Lahir di bulan Juni. Mungkin bapak saya, almarhum bapak saya, malas cari-cari, pusing cari-cari nama, diambil dari bulan saja. Nah, bulan Juni jadi kasih nama Yuni. Damayanti mungkin di bahasa Sanskerta itu ada artinya. Tapi kalau saya secara sederhana saya simpulkan almarhum bapak saya Haji Damanhuri. Nah, jadi mungkin diambil dari damanya itu. Seperti itu. Nah, bismillah, hanya dengan niat bismillah saya menjadi salah satu calon legislatif DPRD Provinsi NTT Dapil 6, jadi Kabupaten Lembata, Alor, dan Floting. Tetapi saya di sini tidak berjalan sendiri. Saya berada di Nasdem itu karena lamaran dari Ibu Juli Sutrisno Leskodat. Beliau adalah ketua pemenangan NTT, NTB, dan Bali. Beliau berada di Komisi 4 DPR RI yang ada 3 kementerian di dalamnya: Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ditambah Bulog. Nah, itu kementerian-kementerian yang memang pas sekali dengan kondisi potensi kita yang ada di NTT, khususnya di Lembata. Jadi cerita sedikit mengenai saya mengikuti perjalanan beliau, banyak yang saya ambil. Waktu beliau kunjung ke Lembata itu hanya 2 hari saja, Bapak, Mama. 1 hari itu paling banyak 3-4 desa yang beliau kunjungi.
Berarti kalau katakan hanya untuk silaturahmi dan biar saya lebih paham di Alor ini bagaimana sih masyarakatnya, potensinya apa saja, seperti apa dunia Alor ini, ya kan? Jadi hanya ingin tahu lebih banyak itu. Walaupun mungkin yang di sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya melihat saya, ngapain ikut-ikut ke Alor gitu kan? Dia orang di Lembata, bukan berjuang di Lembata saja gitu. Tapi bagi saya, karena kan 3 dapil ini tidak ada salahnya dong saya turun, apalagi saya sebagai pemula, kan begitu. Mungkin itu saja Kak Haji. Sekali lagi saya dan keluarga besar Kakak Haji Abdur Rahman Haji Bareng meminta doa, restu dan ridhonya dari orang tua semua, bapak-bapak yang hadir pada malam ini. Mungkin mohon maaf kehadiran kami tidak bisa membawa apa-apa karena memang ini bisa dibilang mendadak, tapi insya Allah kadang kalau kita rencanakan nggak jadi terus, ya kan? Justru yang mendadak ini spontanitas langsung, ya kan? Berarti kan ini semua bukan kebetulan, ini biiznillah, semua atas izin Allah kita dapat bersama-sama di sini. Terlebih saya dapat bertemu dengan saya punya orang tua, keluarga semua di Desa Bareng ini. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kehilapan atau salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Yuni siapa namanya? Damayanti bersama pendamping-pendamping. Insya Allah mereka semua tidak terlepas dari keluarga dan barangkali juga mendampingi Ibu dalam organisasi kepengurusan Patayat Kabupaten Lembata yang saya sangat saya hormati. Ibu-ibu, orang tua adat Kelek Mata Nubu Wela. Maksudnya saya itu bahwa suku-suku yang berafiliasi dengan suku tuan tanah yang ada di Bareng Petelan ini, ada 7 suku ini baru suku Petelan ini dia kuat. Kalau tanpa mereka juga tidak bisa. Jadi bahasa adatnya namanya Kelek Mata Nubu Wela. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaula muda, kemudian cucu saya memang, cucu kandung memang haji ini. Kita semua yang hadir di forum silaturahmi ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah bahwa atas izin Allah, perkenan Allah, kita semua walaupun secara mendadak beberapa jam saja kita dihubungi, tapi selalu siap karena sesuatu niat yang baik pasti Allah senantiasa menyertai niat kita itu, sehingga alhamdulillah bahwa ba'da maghrib kita mulu-mulu sampai pada isya silaturahmi kita ini bisa kita wujud nyatakan dan bisa kita mulai. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat, bahkan umat Islam kita semua muslimin dan muslimat sejagat raya ini, yang insya Allah di hari akhir nanti kita semuanya bisa mendapatkan syafaat kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Yuni yang saya hormati, orang tua semua yang saya hormati pula. Bagi kita semua malam ini kita mendapat satu rahmat, satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana walaupun Pak Yangke sudah tiada, tapi kita mendapat satu nikmat kunjungan silaturahmi daripada ibu ini, karena ada nawaitunya di 2024 nanti, tepatnya di 14 Februari itu. Oleh karena itu bahwa mari kita maknai silaturahmi yang berharga yang kita gelar pada malam hari ini. Semoga silaturahmi yang bernilai sedekah, bernilai pahala, dan pada gilirannya kita akan memperoleh hasil ikhtiar kita, karena
orang bijak bilang yang namanya ikhtiar itu insya Allah tidak akan disia-siakan. Sedikit saya sampaikan sedikit tentang kondisi Desa Bareng, bukan Desa Bareng tapi saya bilang Leuau Paitelar lah begitu. Di tahun 68 sebelumnya namanya Orde Lama, itu Desa Bareng ini namanya Desa Bareng Paitelar. Ketika 68 hadirnya Orde Baru, desa juga gaya baru, hilanglah Paitelar, itu menjadi Desa Bareng saja. Jadi saya tidak batasi, tapi malam ini saya sebut Leuau Paitelar, saya tidak bisa Leuau Bareng Paitelar, saya bisa Desa Paitelar. Untuk itu kita fokus saja. Saya atas nama keluarga besar Paitelar bersama saya punya Kelek Mata Nubu Wela, semua yang ada ini, ada 7 suku sini ini, baik orang tua, bapak, mama, kaulah muda semua, kita nyatakan sikap dari hati nurani yang paling dalam. Kami semua ini mewakili anak cucu kami, adik-adik kami, keluarga besar kami yang tidak sempat hadir bersama kita ini. Kita menyatakan dari lubuk hati dan paling dalam bahwa kita menerima Ibu Yuni Damayanti sebagai anak Leuau Paitelar. Kita terima sebagai anak Leuau Paitelar yang bukan suku Paitelar saja, tapi semua suku yang berafiliasi, yang berkelek mata Nubu Wela dengan suku Paitelar. Secara Leuau kita terima ibu sebagai anak kita, sebagai warga keluarga kita yang ada di Bareng Paitelar. Itu poinnya di situ. Selanjutnya bahwa kita juga doakan melalui rumah yang sakral ini, mudah-mudahan leluhur juga ikut menyaksikan bersama kita bahwa perjalanan mulai malam hari ini, kalau saya lihat jadwal itu mungkin 11/11/2023 ini akan ada penetapan bakal calon menjadi calon. Di situ kemudian selanjutnya barangkali ibu-ibu mereka mulai fight sudah itu. Kami iringi doa, semoga dalam perjalanan ikhtiar ibu mulai sekarang sampai kepada hari nanti, insya Allah dijauhkan daripada bencana. Insya Allah Allah memberikan yang terbaik, memandu, memberikan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga perjalanan ibu dan anak haji sendiri, cucu haji sendiri berjalan, dan yang lain-lainnya dalam Nasdem ini bisa berjalan mulus sampai pada hari nanti. Amin. Insya Allah Allah memberikan yang terbaik atas ikhtiar ibu haji dan kita semua yang sebagai pendukung. Poinnya hanya itu saja ibu. Terima kasih banyak. Perjalanan masih jauh. Yang penting bahwa isi hati kami semua, saya atas nama semua yang ada di sini dan semua warga yang ada di Leuau Bareng ini sudah menerima ibu sebagai warga, anak kami warga Leuau Bareng Paitelar. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya lebih banyak sudah dijelaskan oleh orang tua Leuau, sehingga sudah bisa menetapkan bahwa menerima ibu sebagai anak. Sehingga harapan kami sudah tidak hanya bukan untuk provinsi saja, untuk kita siap untuk mendukung, dan saya siap di belakang. Oke. Terima kasih. Akan lipat. Baik,
pemangku wilayahnya harus dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yuni bersama rombongan, yang kami hormati orang tua Leu Au, tokoh masyarakat, tokoh adat, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Nah, sebagai insan yang beriman, mari kita naikkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh MC tadi, bahwa secara mendadak pertemuan kita ini kita lakukan pada malam hari ini. Di tempat ini juga kami dari pemerintah sungguh sangat menyampaikan bahwa ucapan terima kasih bisa datang hadir di desa kami dalam rangka melakukan kegiatan menuju tahun 2024 yang sudah disampaikan oleh MC. Yang pertama, dari pribadi kami sendiri ingin menyampaikan bahwa kami ingin tahu background atau rekam jejak daripada ibu untuk melakukan pemilu. Dalam hal ini adalah mengikuti legislatif di provinsi yang sudah disampaikan oleh ibu tadi. Kami ingin tahu rekam jejak daripada ibu, sehingga kami tahu akan karya daripada ibu sebelum masuk kepada Pilpres legislatif ini dalam menuju tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat mendukung sekali apa yang disampaikan ibu tadi. Kami dari, bisa boleh dikatakan, generasi muda mendukung untuk karya daripada ibu. Mungkin hanya itu saja. Kami kembalikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam pemirsa di Bumi Nusantara dan sahabat pendiam Leun. Setelah selesai pertemuan ini, keluarga besar Baring Paitelar memberikan suguhan berupa air mineral dan makanan ringan untuk dimakan bersama keluarga besar. Salah satunya yang ada di sebelah saya, yaitu ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara hilang. Oke. Rekam jejak, mungkin ini awal buat saya untuk merekam jejak saya sampai ke depannya nanti. Jadi selama mendampingi almarhum, bukan sedikit lagi, justru banyak saya belajar dari beliau. Biasanya ada istilah kita kawan dengan tukang minyak wangi, kita ikut wangi ya. Jadi pendamping saya sebelah saya itu adalah kawan yang mungkin kita semua sudah tahu beliau seperti apa. Nah, jadi saya banyak ambil positifnya dari sifat almarhum. Dan seringkali almarhum dalam setiap mengambil keputusan atau kebijakan baik di dalam keluarga ataupun kebijakan di pemerintahan, beliau selalu minta pendapat saya. Dan selalu beliau ikuti. Sampai contoh kecil saja, pemilihan nama Bukit Cinta Lembata. Itu terinspirasi dari saya. Itu contoh kecil aja, belum yang lain-lain. Tidak perlu saya sebutkan, rahasia. Jadi saya sempat sebutkan, coba biar familiar, ada artis namanya Bunga Citra Lestari, singkatnya BCL. Coba kita pakai Bukit Cinta Lembata, Bukit Cinta Lembata, BCL. Jadi orang sudah tidak asing lagi dengar, oh kita ke BCL yuk, BCL gitu kan. Syukur-syukur pada saat peresmian waktu itu saya sampaikan kita bisa undang artis BCL-nya ke Lembata. Waktu itu kita kelakar tuh bercanda-bercanda kayak gitu. Jadi untuk karir secara pribadi saat di Jakarta, karena sesuai dengan kuliah saya hanya sampai S1,
jurusan ekonomi pemasaran, marketing, dan sempat di Indomobil beberapa tahun di bagian marketing. Lalu sempat itu udah zaman jahiliyah lah ya, zaman jahiliyah orang tua bapak saya belum berhijab ya kan, mungkin ya saya mengejar hidayah dan alhamdulillah dapat. Saya putuskan keluar dari pekerjaan saya yang lama, lalu saya kerja di sebuah yayasan sekolah agama sebagai guru 1 tahun, lalu tahun berikutnya saya diangkat menjadi kepala sekolah Raudatul Anfal RA ya. Itu selama nggak lama sih, cuma 3 tahun, sampai akhirnya Bapak periode 2, lalu beliau 2017 ajak saya ke Lembata. Nah, di situ awal saya meniatkan niat saya untuk mendampingi suami gitu. Jadi saya tinggalkan semua pekerjaan di Jakarta, walaupun di sana orang tua murid-murid, semua siswa semua merasa kehilangan, tapi sudah komitmen, sudah keputusan saya harus dampingin suami. Karena saya tahu beliau punya pekerjaan begitu berat, beban stres yang sangat tinggi, jadi nggak mungkin kita hidup jauh-jauhan. Beliau pasti butuh saya, gitu. Katakanlah saya ini kekuatannya, dan kemanapun beliau jalan, saya nggak pernah dilepas. Beliau nggak pernah lepas saya. Sampai beliau sempat sidang paripurna, kelakar dengan saya. Kalau kau bisa saya masukin di dalam saku nih, saya bawa kamu ikut rapat paripurna. Karena saking nggak bisa jauh begitu. Nah, jadi segala keputusan yang beliau ambil juga seringkali minta pertimbangan saya. Nah, lalu pada saat di sini sempat beliau tidak menyerahkan ketua PKK kepada saya. Jadi mungkin ada keraguan ya. Pikirnya saya takut tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat di sini karena saya dari Jakarta, begitu kan. Saya bilang, kamu percaya dulu dengan saya jalani dulu. Lalu dilantiklah saya jadi ketua PKK oleh Ibu Yuli Sutrisno Leskoda. Nah, alhamdulillah, akhirnya beliau yakin saya bisa, begitu. Nah, jadi karir saya, jejak karir saya mendampingi suami, gitu. Dan memang cita-cita saya tidak muluk, hanya ingin menjadi istri solehah. Itu aja cita-cita saya dulu tuh. Jadi begitu Bapak Ibrahim. Jadi mudah-mudahan ini mengawali karir saya di dunia politik. Kalau memang saya cinta kepada keluarga, prioritas saya keluarga Bapak, tidak pribadi, keluarga. Saya cinta keluarga, berarti di sini juga di Baret ini ada keluarga saya, ya. Jadi prioritas saya untuk kemaslahatan umat lah, untuk kebaikan kesejahteraan keluarga. Jadi sudah ikhlas ya jadi anaknya Bapak Ahmad ya? Saya ikhlas banget. Oke lah, kalau begitu. Gue ikhlas banget. Oke lah kalau begitu. Alhamdulillah, keluarga di sini bisa menerima saya, walaupun mungkin banyak orang di luar sana yang menyaksikan kemampuan saya, bahkan mungkin melihat dengan sebelah mata, tapi justru di situ membuat motivasi bagi saya untuk saya terus fight, berjuang. Kalau perempuan itu bisa, begitu. Jadi ya melatar belakangi saya melihat perempuan-perempuan lama kolot tidak tertindas sih, hanya mungkin bagaimana mau bisa maju ya gitu kan, kalau hanya begitu. Karena memang ada adat tertentu, adat istiadat yang memang harus dipatuhi, yang harus diikuti. Nah, tapi bukan saya mau melanggar adat. Nah, insya Allah saya pun paham akan itu, untuk apalagi untuk suami dan istri. Karena ridho Allah ada ridho suami. Kita satu langkah ke rumah tanpa izin suami juga dosa. Mau kunjung orang tua kita sudah sekarat juga, kalau suami tidak izinkan kita pergi juga kita dosa. Nah itu karena surga kita ada di suami. Itu insya Allah saya paham. Oke lah. Makanya begitu sayangnya almarhum. Ini sekalian tausiah nih kalau gini nih. Udah, itu saja Bapak Ibrahim. Jadi saya belum meninggalkan jejak yang memang
mungkin seperti orang-orang di luar sana prestasi A, menjadi pimpinan A, B, C seperti itu, belum. Insya Allah mungkin dengan doa semua keluarga di sini, mungkin ini mulai karir politik saya ke depannya. Mungkin dari provinsi saya bisa menjadi batu loncatan saya untuk ke pusat, karena almarhum juga rencana terakhirnya beliau kalau sudah selesai menjadi kepala daerah, beliau akan ke pusat. Mudah-mudahan saya bisa menggantikan dan melanjutkan cita-citanya. Itu Bapak Ibrahim, terima kasih. Oke, begitu ya Bapak Ibrahim ya. Oke, saya mau ngomong sekarang nih. Saya mau koreksi sedikit berkaitan dengan Partai Nasdem. Saya belum familiar di sini mendengarkan kata kakak di sini, karena saya salah satu pengurus wakil ketua di ranting Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang sana. Kita setiap kali pertemuan selalu menggunakan kata kakak. Tapi kenapa di sini tidak familiar di Lembata? Bisa dijelaskan? Siap. Mungkin itu terjadi pada saya. Pada saat kami rapat atau kita berkumpul sesama Nasdem, caleg-caleg gitu. Katakan saya contoh dengan Bunda Yuli ya. Harusnya kan panggil kakak saja. Kakak, betul. Tapi karena mungkin kebiasaan lama, rasa menghormati atau rasa kebiasaan kita ucapnya tuh kalau ngomong kakak bagaimana ya gitu kan. Bunda, tetap bunda gitu. Tapi Bunda Yuli ke saya kakak. Saya ke Haji Bareng kakak. Dan mestinya begitu, karena kami di sana pun ketemu wali kota, bupati, semua panggil kakak. Betul. Itu betul kan? Iya, itu bukan yang baik sekali. Iya. Mungkin kita harus membiasakan itu kepada yang lain. Karena itu merupakan ikatan emosional antara kita pengurus dengan konstituen kita. Dan biar terlihat selalu muda. Muda dan betul. Sangat familiar sekali. Saya panggil kakak, ya. Iya. Kan? Dan mestinya seperti itu, karena ini merupakan pakem daripada Partai Nasdem. Ya, siap. Terima kasih. Paman me, aing me. Sementara. Oke, demikian pemirsa di Ujaleun dan juga di Bumi Nusantara. Setelah pertemuan dengan Ketua Fatayat Kabupaten Lembata, Ibu Kakak Yuni Damayanti, setelah itu dan diterima sebagai keluarga besar atau anak dari Paitelar, Bareng Paitelar, dan malam ini kita akan menikmati hidangan berupa air mineral dan snack. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semuanya yang hormati pula. Kehadiran Ibu di sini mengilhami saya untuk ingat kembali di almarhum. Saya lama di Balaure bersama beliau. Ya, ketika beliau masih muda, bersama-sama urus bola. Ya, dan Pak Sekdan dulu, Pak Rokelus Labelasar, itu kami sama-sama dengan satu dua pemuda, Pak Rahim mereka. Saya memang lama di Balaure, jadi selalu dengan Pak Yanse. Setelah itu dalam kekeluargaan kita juga bersama beliau, saya dengan di toko besar itu selalu di Bapak TV mereka itu selalu di situ. Karena ada hubungan dengan Abador kalau keluarga di sini juga, Bapak manajemen mereka kakaknya bilang ada hubungan sehingga selalu saya ikut. Ya, dalam perjalanan hidup beliau ya memang saya juga cukup lama terkait dengan dia. Sampai-sampai ketika saya tugas di Lauleba juga, saya sering ke tahun 2018-19 kita ke Bukit Cinta juga anak-anak SMP coba tukar makan di sana, sekolah gitu. Jadi akhirnya dengan almarhum ya selalu. Ya, jadi kita sangat ingat. Setelah itu kita semuanya tahu bahwa selama ini saya kagum dengan almarhum itu ketika dalam kontestasi pertama, periode pertama itu dari Kedang sini ini orang-orang dari saudara-saudara kita dari kecamatan lain itu ngomong Kedang bodoh bayang waktu biar sampai kucing bertanduk pun tidak bisa jadi bupati. Saya salut ketika Pak Yance tembus. Nah, itu yang saya bilang bagaimanapun juga saya tetap ingat Pak Yance karena dia bisa mengangkat derajat kita orang Kedang. Kalau tidak orang anggap kita remeh sekali itu. Ya,
sering saya di teman-teman di SMP 1 di Lulus kita mereka ini saya terus Pak Yance ini yang ke kita ini. Kalau ke kita saya di pedalaman apa semua teman-teman guru saya kalau omong bagaimanapun kita tetap dukung Pak Yance almarhum itu. Karena dia emang seorang omong kita ke Kedang Bodo Bayangwanto itu yang saya paling tidak terima itu. Paling tidak terima. Apapun keadaan Pak Yance saya tetap dukung. Karena dialah yang bisa mengobati hati kita orang Kedah. Atas Ibu Yuni bisa sempat berada di doa bareng Pak Cela. Yang kedua mungkin yang ingin saya sampaikan, Ibu Yuni ini merupakan pemula yang berkecimpung dalam dunia politik. Oleh itu ingin saya sampaikan bahwa kami masyarakat Bareng masih mengenang jasa daripada almarhum Bapak Yance Sunur, walaupun dalam sisi perjalanan selama 2 periode di Kabupaten Lambata yang kami masyarakat tahu bahwa dari sisi pembangunan secara sumber daya memang agak minim, tapi secara fisik kami dari sisi masyarakat Lambata menyaksikan sendiri bahwa di Lambata Pak Yance Sunur sempat membawa perubahan sekali. Oleh itu kehadiran Ibu Yuni di sini kami siap untuk mendukung sepenuhnya. Yang kedua ingin saya sampaikan, Ibu Yuni adalah sebagai pemula berkecimpung dalam dunia politik. Karena kami masyarakat biasa belum juga punya pengalaman, tapi pernah mengikuti yang kali kedua politik itu yang berapa banyak kali dalam pemilihan legislatif. Ingin kami sampaikan bahwa selama Ibu Yuli berjalan, Ibu Yuni untuk menyampaikan mungkin dari sisi orasi di beberapa titik, ingin kami sampaikan bahwa yang pertama sekali masyarakat kami tidak menginginkan bahwa janji-janji yang muluk, janji-janji politik itu kami harap jangan selalu untuk disampaikan, karena berangkat daripada pengalaman dari sisi calon-calon kita itu mereka ingin menyampaikan itu, tapi kita menyadari bahwa sesungguhnya mereka ini kan hanya pembawa aspirasi, bukannya pengguna anggaran. Yang kedua, yang ketiga ingin kami sampaikan bahwa kami masyarakat rakyat ini kami tidak punya apa-apa, Ibu. Yang ada apanya diri kami dan masyarakat pada umumnya itu hanyalah suara, Ibu. Suara kami ini sangat berarti dan berharga sekali. Olehnya itu kami sampaikan kepada Ibu bahwa bila nanti lewat pengalaman dari Ibu bisa sampai ke tujuan, mungkin dalam sisi kunjungannya ke kabupaten titik tertentu itu masyarakat ini hanya kami ini butuh dihargai, Ibu. Mungkin lewatnya apa saja juga kami sudah rasakan, kami tidak membutuhkan apa-apa itu. Mungkin saya hanya seperti itu kami kembalikan. Terima kasih banyak. Oke, sebentar. Jadi saya mau tanya kepada Om Deddy ini, sudah siap mendukung Kakak Yuni Damayanti ya? Kami siap untuk mendukung, karena saya juga kemarin juga sama selaku tim sukses kepala desa di sini, Ibu. Jadi kami siap untuk mendukung Ibu. Oke, saya mau tanya, kira-kira suara real berapa yang bisa Om Deddy bawa untuk Kakak Yuni? Target nanti. Oke, sip. Ini generasi muda mewakili generasi kaum milenial. Jadi usia nggak jauh beda dengan saya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Deddy Damhudi. Paukuma ya. Dulu pernah dari Paukuma juga menjadi saksi pernikahan ijab kabul saya dengan almarhum Bapak itu Om Ibrahim Asmul. Itu Letuang, Pulau Labu. Jadi ya dari awal itu yang keluarganya almarhum yang saya kenal pertama kali yaitu Om Ibrahim. Jadi dengan beliau sangat dekat sampai sekarang, dengan anak-anaknya, dengan istrinya juga alhamdulillah masih berhubungan silaturahmi. Itu yang salah satu menjadi
prinsip buat saya juga untuk tidak obral janji, janji manis, ya kan? Habis manis nanti sepah dibuang. Terus kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kacang ya kan? lupa kulitnya. Kacang lupa kulit dan lain-lain Iya. sebagainya. Insya Allah. Nah, ini saya juga nggak mau omong janji lagi, nggak mau omong mulu. Artinya dari Nasdem sendiri, setelah saya mengikuti perjalanan Ibu Yuli dan politiknya, terus Nasdem ini bagaimana cara kerjanya, khususnya di Ibu Yuli ya, di badannya dia, di tubuhnya, itu beliau ada di Komisi 4, yang mana ada program-program yang tadi saya sebutkan. Nah, berarti itu program memang ada, bukan diada-adakan atau bukan hanya janji manis. Itu memang program aspirasi dari Ibu Yuli, dan di 3 kementerian ini itu programnya ada. Ya, untuk peternakan ada bantuan binatang ternak ya, mulai dari ayam, kambing, sapi, bahkan sampai babi. Lalu untuk budidaya ikan air tawar, kalau misalnya kita di gunung kan jauh dari laut, mau beli ikan kemana mungkin mahal. Nah, ditawarkan program bioflok. Nah, itu bisa untuk ikan-ikan tawar seperti ikan lele atau apa, yang bisa kita konsumsi dan bahkan kita jual. Nah, itu sekitar, saya lupa nilai harganya, sekitar 200 jutaan mungkin. Itu nanti mereka ada bimteknya dan mereka buatkan kolam ikan lele. Mungkin sekarang kalau bapak mama mereka mau lihat, itu ada di batas kota. Ada satu kelompok yang mendapat bantuan bioflok itu. Dan itu keren sekali. Terus untuk pertanian, apalagi banyak gitu. Jadi itu bukan janji, tapi memang program yang sudah ada di Komisi 4 di badannya Ibu Yuli, yang puluhan miliar kalau dijumlahkan oleh rupiah ya. Tetapi karena bantuannya turunnya bukan rupiah nih, bukan uang mentah, Bentuk tetapi barang. program, bentuk barang, bantuan. Dan bantuan ini bukan bansos, bukan bantuan sosial, tetapi untuk kesejahteraan anak cucu ke depannya. Nah, jadi kalau misal peternak dikasih 500 ekor ayam, itu bukannya dipelihara, ayamnya besar, dipotong terus dimakan, dibikin rendang, dibikin semur apa, bukan ya, kayak gitu malah habis 500 ekor juga, ya kan. Nah, jadi ya memang harus ada progresnya, ya kan. Misalnya ayam petelur kah, ya kan, ayam pedaging kah, ya. Jadi memang ada sampai buat jangka panjang begitu. Jadi program-program sedikit yang saya pelajari dari Komisi 4 yang Bunda Yuli sekarang berada di DPR RI itu. Nah, saya juga nggak ngerti tuh kalau misalnya ada caleg-caleg yang janji-janji, itu janji-janji apa? Kan belum duduk, belum kerja. Mau ngapain janji-janji, ya kan? Makanya kalau saya pribadi, saya nggak bisa janji, saya nggak mau gitu kan. Takutnya kita tidak bisa menempati, nanti hutang, ya kan? Judulnya saya serahkan kepada masyarakat. Lihat dari hati nurani. Kalau memang menurut masyarakat saya ini amanah, bisa membawa aspirasi masyarakat, ya kan? Insya Allah, gitu kan. Saya juga tidak ngoyo dalam ajang kompetisi pencalekan politik ini, saya tidak ngoyo. Artinya semua prosesnya saya jalani, baik secara proses, secara fisik, batin, ya kan. Itu bukan suatu hal yang mudah. Saya sampaikan kembali mama bapak, itu bukan hal yang mudah, ya. Saya